Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman dari Prodi Peternakan Universitas Tidar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil resume jurnal yang berjudul Pengaruh Lama Perendaman dengan Menggunakan Sari Jahe Terhadap Kualitas Fisik, Daya Ikat Air, Keempukan, dan pH pada daging domba. Seperti yang sudah saya sebutkan di atas, jurnal yang diresume kali ini berjudul Pengaruh Lama Perendaman dengan Menggunakan Sari Jahe Terhadap Kualitas Fisik Daging Domba. Jurnal ini diterbitkan oleh Jurnal Ilmu Ternak Universitas Padjadjaran. Tahun terbitnya yaitu 2017 dan termasuk Sinta 3. Baik, latar belakang dari penelitian pada jurnal ini adalah daging merupakan bagian otot skeletal dari karkas yang aman, layak, dan lazim dikonsumsi oleh manusia. Daging memiliki kualitas yang berbeda-beda. Perbedaan ini bisa terjadi karena adanya perbedaan umur atau bisa juga yang lainnya. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kualitas daging. Salah satunya yaitu perebusan daging sebelum pemasakan, yang bertujuan untuk memperoleh daging yang empuk. Akan tetapi, bila direbus terlalu lama, kandungan nutrisi dalam daging akan terdenaturasi atau rusak. Untuk itu diperlukan pengolahan dengan cara lain yang lebih efektif dan efisien. Salah satunya yaitu dengan metode perendaman. Metode perendaman dapat dilakukan dengan bahan berasal dari tanaman yang mengandung enzim proteolitik. Enzim proteolitik merupakan enzim yang bekerja sebagai katalis dalam reaksi pemecahan molekul protein dengan cara hidrolisis. Jahe dapat dijadikan sebagai perendam yang dapat memperbaiki kualitas daging, karena jahe mengandung enzim protease yang dapat melunakkan daging. Enzim protease yang terkandung dalam jahe disebut zingibain. Meningkatnya kemampuan daging oleh enzim protease disebabkan oleh terdegradasinya protein. Kemudian tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh lama perendaman dan lama waktu perendaman dengan menggunakan sari jahe terhadap kualitas fisik, baik daya ikat air, keempukan, dan pH daging domba. Kemudian materi, bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah 4 kg daging domba lokal jantan yang berumur 3 tahun pada bagian paha. Kemudian jahe gajah yang berumur 8 bulan sebanyak 3 kg. Lalu aquades sebagai pelarut sebanyak 9 liter. Alat yang digunakan dalam penelitian adalah wadah plastik, pisau, talenan, label, kap plastik, kalkulator, parutan, penetrometer, mortar dan alu, pH meter, kertas saring, plat kaca, beban seberat 35 kg, mistar, serta pensil. Kemudian metode penelitian dilaksanakan secara eksperimen menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL dengan 3 perlakuan, yaitu perendaman sari jahe selama 10 menit perlakuan pertama, kemudian 20 menit pada perlakuan kedua, dan 30 menit pada perlakuan ketiga. Setiap perlakuan diulang sebanyak 6 kali, sehingga diperoleh 18 unit percobaan. Selanjutnya, data daya ikat air, keempukan, dan pH yang diperoleh diuji dengan menggunakan sidik rakam. Jika hasil signifikan, maka dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan. Nah, berikut ini merupakan tabel dari hasil penelitian. Dapat kita lihat pada daya ikat air,
perlakuan 3 memiliki daya ikat air yang paling tinggi, yaitu 30,75. Pada keempukan juga terlihat adanya pengaruh yang nyata, adanya perbedaan antara perlakuan 1, 2, dan 3. Sedangkan pada pH tidak terlihat perbedaan yang nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lama perendaman memberikan pengaruh yang signifikan terhadap daging, yaitu memberikan waktu yang lebih lama bagi sari jahe yang mengandung enzim zingibain untuk bekerja, sehingga nilai daya ikat air semakin meningkat. Peningkatan daya ikat air disebabkan adanya perubahan pada lemak dan protein dalam daging yang diakibatkan oleh enzim proteolitik yang bersumber dari sari jahe. Enzim proteolitik ini merusak membran otot sehingga terjadi difusi ion ke dalam protein daging. Keempukan daging domba disebabkan oleh terjadinya perubahan protein daging setelah daging direndam menggunakan sari jahe, di mana sari jahe ini mengandung enzim proteolitik yang biasa disebut enzim zingibain. Enzim proteolitik bekerja aktif menghidrolisa protein muskulus penyusun struktur daging, yaitu aktin dan miosin, serta jaringan ikat yang terdiri dari kolagen, elastin, dan retikulin. Terurainya protein daging serta terpecahnya jaringan ikat akan memberikan tekstur yang lunak pada daging, sehingga daging menjadi empuk. Hasil sidik rakam yang diperoleh menunjukkan bahwa perlakuan berbagai lama perendaman sari jahe tidak berpengaruh nyata terhadap pH daging domba. Alasan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah karena pH awal jahe pada konsentrasi 15%, yaitu 6,56, di mana nilai pH tersebut mendekati netral, sehingga ketika daging domba direndam oleh sari jahe dengan berbagai lama waktu perendaman, maka tidak akan memberikan pengaruh yang nyata, yaitu menghasilkan pH daging domba yang tidak berbeda jauh dengan pH sebelum direndam jahe sebesar 6,68. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, lama perendaman dengan sari jahe memberikan pengaruh terhadap daya ikat air dan keempukan, akan tetapi tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap pH pada daging domba. Yang kedua, waktu perendaman yang optimal adalah 30 menit dengan nilai daya ikat air 30,75%, keempukan 63,07, dan pH 6,74. Yang terakhir yaitu rekomendasi dan ide inovatif selanjutnya. Ini sudah di luar resume jurnal. Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diketahui bahwa jahe berpengaruh baik untuk membuat daging menjadi lebih empuk. Maka dari itu, jahe bisa direkomendasikan untuk menjadi bahan pengempuk daging. Menurut saya, selanjutnya perlu dilakukan penelitian mengenai bahan makanan lain yang memiliki kandungan enzim untuk mengempukkan daging, seperti jahe, dengan tujuan untuk menemukan bahan makanan yang serasi dengan jahe yang bisa digunakan untuk bumbu masakan, sehingga selain menghasilkan daging yang empuk, daging yang direndam dengan campuran antara sari jahe dan bahan lain yang nantinya ditemukan, daging bisa menjadi lebih enak juga. Cukup sekian paparan materi dari saya. Terima kasih telah menonton. Banyak kesalahannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.